Melalui akun media sosial miliknya, Ahmad Dhani melontarkan kritik kepada partai politik yang mendukung Ahok. Seperti diketahui, kendati Ahok menyatakan maju melalui jalur perseorangan, sejumlah partai politik mulai menyatakan dukungannya. Kendati Basuki Cahayapurnama, Ahok sudah memutuskan untuk maju sebagai calon perseorangan pada Pilkada 2017 mendatang. Ternyata, partai-partai politik masih saja mengincar Ahok sebagai calon gubernurnya. Setelah Partai Nasdem dan Partai Hati Nurani Rakyat Hanura mulai berembus isu Partai Amanat Nasional dan Partai Kebangkitan Bangsa dalam waktu dekat akan menyusul untuk mendukung calon gubernur petahana yang berpasangan dengan Heru Budi Hartono tersebut. Isu mengenai PKB yang berniat mendukung Ahok membuat bakal calon gubernur DKI Jakarta yang juga kader PKB Ahmad Dhani meradang. Musisi kondang tersebut bahkan menulis kicauan bermuatan sindiran kepada Ahok lewat akun media sosial pribadi miliknya. Ia bahkan menuding Presiden Joko Widodo mengintervensi partai politik agar mendukung Ahok. Sindiran Ahmad Dhani kepada Ahok ini ia unggah secara bertahap melalui akun Twitternya. Dhani juga menyarankan agar Partai Islam melakukan survei kepada konstituennya terkait Pilkada DKI Jakarta. Pokoknya partai yang berbasis Islam itu harus mensurvei kepada konstituennya apakah mayoritas Islam itu memilih gubernur non-muslim itu berapa persen yang mau, yang tidak mau berapa persen. Mereka harus membuat survei dulu. Seberapa banyak PKB harus mensurvei seberapa banyak Nahdien yang mau gubernur non-muslim atau muslim. Misalnya PAN, dia harus mensurvei warga Muhammadiyah seberapa banyak ya rakyat Muhammadiyah yang menginginkan gubernur muslim atau non-muslim. Karena masing-masing partai punya konstituen sendiri. PKS juga gitu, dia harus mensurvei kepada warganya sendiri, warga PKS. Berapa persen warganya yang menginginkan gubernur muslim atau non-muslim. Dari situ mereka harus menentukan sikap. Ya, bukan dari politik dagang sapi. Pilihan mendukung Ahok membuat parpol menjadi populer. Sepopuler dengan pilihan Ahok memilih jalur perseorangan dalam Pilkada 2017 mendatang. Namun, tugas partai politik yang sebenarnya adalah merekrut dan menempa kader-kadernya untuk dipromosikan dalam pileg, pilkada, dan pilpres. Bukan malah sebaliknya, mendompleng pada calon lain yang diyakini akan menang. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Musisi Ahmad Dhani menilai partai politik yang mendukung pencalonan Basuki Cahayapurnama dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta sebagai partai penjilat. Menanggapi hal tersebut, Sekretaris DPW Nasdem DKI Jakarta, Wibi Andrino, tidak menanggapi serius pernyataan Ahmad Dhani. Wibi berpendapat pernyataan Dhani terlontar karena kesal PKB berbalik mendukung Ahok. Sepatutnya sebenarnya nggak ambil pusing juga apa yang diungkapkan oleh Ahmad Dhani ya. Karena juga memang dari segi Ahmad Dhani ini kan orang yang cukup luar biasa di segi musikalitas ya. Musisi oke lah, namun dari segi politik memang dia agak kurang memahami bahwasanya mungkin ada kekecewaan dari partai yang tadinya mendukung beliau seperti halnya PKB, sehingga ini menjadi luas dan Nasdem sendiri nggak merasa. Karena pertama, standing point Nasdem adalah kita mendukung Ahok bukan karena Ahoknya, tapi karena ada masyarakat di belakangnya yang luar biasa banyak mendukung beliau. Jadi apa yang kita lakukan adalah demi masyarakat DKI. Lalu apa sesungguhnya pemirsa yang menyebabkan Ahmad Dhani melontarkan kritikan kepada sejumlah parpol yang mendukung Ahok? Yang telah bergabung bersama kita bakal calon gubernur DKI Jakarta Ahmad Dhani dan pengamat politik kita ada Henry Satrio. Selamat sore Mas Dhani, selamat sore Mas De. Selamat sore Mas Bayu. Oke, saya mau ke Mas Dhani terlebih. Selamat sore. Iya, Mas Dhani, apa sebenarnya yang membuat Anda kemudian mengkritik para parpol yang mendukung Ahok dalam Pilgub DKI nanti? Saya sih nggak ada urusannya dengan
Hanura dan Nasdem ya. Karena mereka kan bukan partai yang berbasis Islam ya. Saya cuma mengkritik partai yang berbasis Islam gitu. Anda melihat sudah ada partai berbasis Islam yang akan mengarahkan Seperti yang saya bilang ke tadi. Ahok. Ya itu tadi, saya tidak ingin partai yang berbasis Islam itu sama pendapatnya dengan pendapat kedua partai tadi. Mereka mengklaim bahwa rakyat itu menginginkan Ahok. Itu adalah klaim masturbasi ya. Klaim masturbasi, klaim onani. Karena survei yang jelas hampir semua rakyat Jakarta yang muslim tidak mau gubernurnya non-muslim. Ini survei dari? Jadi mereka berdua itu politisi yang suka bikin statement menyerangkan diri sendiri. Karena menurut survei kan Ahok kan cuma 43% ya, artinya 67% rakyat Jakarta tidak mau Ahok jadi gubernur. Oke, nah Mas Dhani ini juga menyiratkan kekecewaan Anda bukan pada PKB yang belakangan ini disebut akan mendukung Ahok dalam Pilgub nanti? Saya sih belum tahu ya apakah PKB akan mendukung karena belum ada keputusan dari ketum dan saya tidak yakin Muhaimin Iskandar akan mengecewakan konstituen mereka karena saya tahu persis 99% Nahdien tidak mau gubernurnya non-muslim. Kalau pernyataan Anda seperti itu, Mas Dhani, apakah Anda tidak khawatir kalau disebut ada unsur sara di sananya ketika menyebutkan, wah ini nggak mau nih kalau orang Muslim dipimpin oleh non-Muslim? Saya takut sama siapa? Dijustifikasi bahwa ini mulai mengaitkan sara dalam Pilkada DKI 2017 nanti. Pasti ada saranya, nggak mungkin nggak sara, Mbak. Nggak mungkin nggak sara, karena gereja 99% juga mendukung Ahok. Ada yang menyebutkan tadi sebelumnya politisi Nasdem mengatakan bahwa ini kekhawatiran Dhani saja ini, bahwa PKB ini akan berputar haluan memberikan dukungan kepada Ahok. Apakah ini yang menjadi pemicu? Enggak juga sih sebenarnya, kan yang saya kritisi juga termasuk PAN, juga termasuk PKS. Oke, saya ke Mas Henry dulu. Mas tadi pernyataannya, tadi Anggi sudah. Kita lanjutkan kembali perbincangan sebelum Mas Henry melanjutkan kekesalannya ya. Kita mau ke Ahmad Dhani dulu. Kekesalannya tapi nggak sampai sini sih. Oke, Mas Dhani, kita sempat mendengarkan dan mengatakan ini partai politik ini menjilat nih ketika mendukung hanya akan yang berpotensi menang. Maksudnya apa di sana ketika Anda menyebutkan itu? Ya itu artinya partai politik itu nggak punya idealisme. Mereka hanya mikirkan perut aja. Siapa yang kira-kira menang, mereka ikut. Ya udah. Tapi bukannya partai politik yang memang seperti itu ya? Semua berdasarkan kepentingan, siapa dapat apa, kapan dan di mana gitu. Jadi wajar saja kalau mereka beranggapan oh ini akan berpotensi menang, ya sudah kita dukung gitu. Iya, itu nggak apa-apa untuk partai yang tidak berbasis Islam. Nah, kalau Anda mengkritik tadi partai yang berbasis Islam, kita ingat Pilpres kemarin, PKB nih kebetulan, partai yang juga mendukung Anda saat ini, dulu kan mendukung Rhoma Irama pada saat itu sebagai calon presiden. Tapi belakangan akhirnya bermanuver, kemudian akhirnya mendukung Pak Jokowi JK. Nah, Anda juga tidak khawatir kalau itu akan terjadi pada Anda nanti? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau akhirnya sesama pemimpin yang muslim nggak ada masalah. Jadi Anda hanya menggarisbawahi antara muslim dan non-muslim saja ya? Misalnya PKB mendukung, iya itu aja. Kita berbicara PKB mendukung Yusril, nah, saya juga dukung PKB. Kita berbicara probabilitas jika seandainya politik ini kan semua berdasarkan kepentingan. Jika belakangan ternyata PKB mendukung Ahok, Anda menerimanya seperti apa, Bung Dhani? Ya,
saya akan say goodbye kali sama PKB forever. Wah, say goodbye ke PKB forever. Karena PKB terbukti tidak punya kelamin ini. Nah, Anda sudah melihat ada indikasi itu belum? Bau-bau sih ada ya, bau-bau sih ada. Katanya sedang negosiasi dengan pengusaha di belakang Ahok lah. Itu di bau-bau ini juga hasil apa? Anda berbicara dengan elit PKB sendiri atau hanya mendengar selentingan-selentingan saja? Elit PKB dan pengurus Ansor semuanya lah. Berarti informasi Saya atau ini kan di PKB kan termasuk senior. Ya, artinya memang sudah ada ya aroma untuk mendukung ke arah Ahok. Ya mudah-mudahan aja harganya nggak cocok lah sehingga nggak jadi. Harga yang nggak cocoknya maksudnya apa nih? Ada mahar gitu. Ya kira-kira seperti itulah. Kalau Anda bayar mahar nggak, Mas Dhani? Saya enggak lah, orang saya nggak punya uang. masa Ahmad Dhani nggak punya uang? Nah, ini yang Anda maksudkan tadi pengusaha di belakang Ahok ini siapa, Mas Dhani? Ada banyak lah, makanya saya pernah nge-tweet kan, Ahok ini kan sebenarnya biasa-biasa aja. Ahok ini biasa-biasa aja, yang hebat itu yang di belakangnya. Pengusaha-pengusaha besar itu, top-top semuanya. Tapi ini bukan tudingan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan ya? Ya, kalau diminta pertanggungjawaban ya boleh-boleh aja. Nah, Mas Dhani, tapi Anda tidak mencoba berkomunikasi dengan PKB, katakanlah protes itu kemarin sudah didukung sama PKB lewat Oh enggak, Pak Jafar. saya sengaja memang tidak ngeriui Caimin. Biarin itu keputusannya di Caimin sendiri gitu. Nah, ini terakhir ini ada yang menarik dari tweet Anda juga. Anda mengatakan Pak Jokowi jangan ikut campur dalam pilkada, jangan memberikan dukungan kepada salah satu calon. Ini maksudnya siapa, Mas Dhani? Ya ke Ahok lah pastilah. Oh, Saya jelas mencurigai gitu ya? seperti itu. Karena kan udah jelas, karena ketika ada partai yang mau mendukung seseorang di luar Ahok, langsung dihembuskan isu reshuffle misalnya. Mas Henry, Anda melihat se-obvious itu bahwa memang ada campur tangan ini? Seorang Dhani saja bisa melihat kalau ini seperti ini. Ya wajar saja kalau masyarakat berpikiran seperti itu bahwa Udah jelas, karena kan Ya, lanjut. gimana, siapa yang mau ngomong? Oke Henry. Mas. Jadi gini, saya rasa sih Karena saya tahu persis 99% Nahdien tidak mau gubernurnya non-muslim. Kalau pernyataan Anda seperti itu, Mas Dhani, apakah Anda tidak khawatir kalau disebut ada unsur sara di sananya ketika menyebutkan, wah ini nggak mau nih kalau orang Muslim dipimpin oleh non-Muslim? Gitu. Saya takut sama siapa? Dijustifikasi bahwa ini mulai mengaitkan sara dalam pilkada DKI 2017 nanti. Pasti ada saranya, nggak mungkin nggak sara, Mbak. Nggak mungkin nggak sara, karena gereja 99% juga mendukung Ahok. Ada yang menyebutkan tadi sebelumnya politisi Nasdem mengatakan Jadi bahwa ini nggak kekhawatiran Dhani saja ini, bahwa PKB ini akan berputar haluan memberikan dukungan kepada Ahok. Apakah ini yang menjadi pemicu? Enggak juga sih sebenarnya, kan yang saya kritisi juga termasuk PAN, juga termasuk PKS. Oke, saya ke Mas Henry dulu. Mas, tadi pernyataannya, tadi Anggi sudah... Kita lanjutkan kembali perbincangan sebelum Mas Henry melanjutkan kekesalannya ya. Kita mau ke Ahmad Dhani dulu. kekesalannya tapi nggak sampai sini sih. Ya. Sampai sini aja. Oke, Mas Dhani, kita sempat mendengarkan dan mengatakan ini partai politik ini menjilat nih ketika mendukung hanya akan yang berpotensi menang. Maksudnya apa di sana ketika Anda menyebutkan itu? Ya itu artinya partai politik itu nggak punya idealisme. Mereka hanya mikirkan perut aja.
siapa yang kira-kira menang mereka ikut, ya udah. Tapi bukannya partai politik memang seperti itu ya, semua berdasarkan kepentingan, siapa dapat apa, kapan dan di mana gitu. Jadi wajar saja kalau mereka beranggapan oh ini akan berpotensi menang, ya sudah kita dukung gitu. Iya, itu nggak apa-apa untuk partai yang tidak berbasis Islam. Nah, kalau Anda mengkritik tadi partai yang berbasis Islam, kita ingat Pilpres kemarin, PKB nih kebetulan, partai yang juga mendukung Anda saat ini, dulu kan mendukung Roma Irama. Ada konstituen sendiri, PKS juga gitu, dia harus mensurvei kepada warganya sendiri, warga PKS. Berapa persen warganya yang menginginkan gubernur muslim atau non muslim. Dari situ mereka harus menentukan sikap. Ya, bukan dari politik dagang sapi. Pilihan mendukung Ahok membuat parpol menjadi populer. Sepopuler dengan pilihan Ahok memilih jalur perseorangan dalam Pilkada 2017 mendatang. Namun, tugas partai politik yang sebenarnya adalah merekrut dan menempa kader-kadernya untuk dipromosikan dalam pileg, pilkada, dan pilpres. Bukan malah sebaliknya, mendompleng pada calon lain yang diyakini akan menang. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Musisi Ahmad Dhani menilai partai politik yang mendukung pencalonan Basuki Cahayapurnama dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta sebagai partai penjilat. Menanggapi hal tersebut, Sekretaris DPW Nasdem DKI Jakarta, Wibi Andrino tidak menanggapi serius pernyataan Ahmad Dhani. Widi berpendapat pernyataan Dhani terlontar karena kesal PKB berbalik mendukung Ahok. Sepatutnya sebenarnya nggak ambil pusing juga apa yang diungkapkan oleh Ahmad Dhani ya. Karena juga memang dari segi Ahmad Dhani ini kan orang yang cukup luar biasa di segi musikalitas ya. Musisi oke lah, namun dari segi politik memang dia agak kurang memahami bahwasanya mungkin ada kekecewaan dari partai yang tadinya mendukung beliau seperti halnya PKB, sehingga ini menjadi luas dan Nasdem sendiri nggak merasa. Karena pertama, standing point Nasdem adalah kita mendukung Ahok bukan karena Ahoknya, tapi karena ada masyarakat di belakangnya yang luar biasa banyak mendukung beliau. Jadi apa yang kita lakukan adalah demi masyarakat DKI. Lalu apa sesungguhnya pemirsa yang menyebabkan Ahmad Dhani melontarkan kritikan kepada sejumlah parpol yang mendukung Ahok? Yang telah bergabung bersama kita bakal calon gubernur DKI Jakarta Ahmad Dhani dan pengamat politik kita ada Henry Satrio. Selamat sore Mas Dhani, selamat sore Mas De. Selamat Henry, sore Mas Bayu. sama pada saat itu sebagai calon presiden, tapi belakangan akhirnya bermanuver, kemudian akhirnya mendukung Pak Jokowi JK. Nah, Anda juga tidak khawatir kalau itu akan terjadi pada Anda nanti? Nggak apa-apa kalau akhirnya sesama pemimpin yang muslim nggak ada masalah. Jadi Anda hanya menggarisbawahi antara muslim dan non muslim saja Misalnya ya? PKB mendukung, iya itu aja. Kita Kalau berbicara PKB mendukung Yusril, saya juga dukung PKB. Kita berbicara probabilitas jika seandainya politik ini kan semua berdasarkan kepentingan. Jika belakangan ternyata PKB mendukung Ahok, Anda menerimanya seperti apa, Bung Dhani? Ya, saya akan say goodbye kali sama PKB forever. Wah, say goodbye ke PKB forever. Karena PKB terbukti tidak punya kelamin ini. Nah, Anda sudah melihat ada indikasi itu belum? Bau-bau sih ada ya, bau-bau sih ada. Katanya sedang negosiasi dengan pengusaha di belakang Ahok. Itu di bau-bau ini juga hasil apa? Anda berbicara dengan elit PKB sendiri atau hanya mendengar selentingan-selentingan saja? Elit PKB dan pengurus Ansor semuanya lah. Berarti informasi Saya atau ini kan di PKB kan termasuk senior. Ya, artinya memang sudah ada ya aroma untuk mendukung ke arah Ahok. Ya mudah-mudahan aja harganya nggak cocok lah sehingga nggak jadi. Harga yang nggak cocoknya maksudnya apa nih? Ada mahar. mahar gitu. Ya kira-kira seperti itulah. Kalau Anda bayar mahar nggak, Mas Dhani?
Saya enggak lah, orang saya nggak punya uang. Masa Ahmad Dhani nggak punya uang? Nah, ini yang Anda maksudkan tadi pengusaha. Oke, saya mau ke Mas Dhani terlebih. Selamat sore. Iya, Mas Dhani, apa sebenarnya yang membuat Anda kemudian mengkritik para parpol yang mendukung Ahok dalam Pilgub DKI nanti? Saya sih nggak ada urusannya dengan Hanura dan Nasdem ya, karena mereka kan bukan partai yang berbasis Islam ya. Saya cuma mengkritik partai yang berbasis Islam gitu. Anda melihat sudah ada partai berbasis Islam yang akan mengarahkan seperti yang saya bilang ke tadi. Ahok. Ya itu tadi, saya tidak ingin partai yang berbasis Islam itu sama pendapatnya dengan pendapat kedua partai tadi. Mereka mengklaim bahwa rakyat itu menginginkan Ahok. Itu adalah klaim masturbasi ya. Klaim masturbasi, klaim onani. Karena survei yang jelas hampir semua rakyat Jakarta yang muslim tidak mau gubernurnya non-muslim. Ini survei dari? Jadi mereka berdua itu politisi yang suka bikin statement menyerangkan diri sendiri. Karena menurut survei kan Ahok kan cuma 43% ya, artinya 67% rakyat Jakarta tidak mau Ahok jadi gubernur. Oke, nah Mas Dhani ini juga menyiratkan kekecewaan Anda bukan pada PKB yang belakangan ini disebut akan mendukung Ahok dalam Pilgub nanti? Saya sih belum tahu ya apakah PKB akan mendukung karena belum ada keputusan dari ketum, dan saya tidak yakin Muhaimin Iskandar akan mengecewakan konstituen mereka. Melalui akun media sosial miliknya, Ahmad Dhani melontarkan kritik kepada partai politik yang mendukung Ahok. Seperti diketahui, kendati Ahok menyatakan maju melalui jalur perseorangan, sejumlah partai politik mulai menyatakan dukungannya. Kendati Basuki Cahayapurnama, Ahok sudah memutuskan untuk maju sebagai calon perseorangan pada Pilkada 2017 mendatang. Ternyata, partai-partai politik masih saja mengincar Ahok sebagai calon gubernurnya. Setelah Partai Nasdem dan Partai Hati Nurani Rakyat Hanura mulai berembus isu Partai Amanat Nasional dan Partai Kebangkitan Bangsa dalam waktu dekat akan menyusul untuk mendukung calon gubernur petahana yang berpasangan dengan Heru Budi Hartono tersebut. Isu mengenai PKB yang berniat mendukung Ahok membuat bakal calon gubernur DKI Jakarta yang juga kader PKB Ahmad Dhani meradang. Musisi kondang tersebut bahkan menulis kicauan bermuatan sindiran kepada Ahok lewat akun media sosial pribadi miliknya. Ia bahkan menuding Presiden Joko Widodo mengintervensi partai politik agar mendukung Ahok. Sindiran Ahmad Dhani kepada Ahok ini ia unggah secara bertahap melalui akun Twitternya. Dhani juga menyarankan agar Partai Islam melakukan survei kepada konstituennya terkait Pilkada DKI Jakarta. Pokoknya partai yang berbasis Islam itu harus mensurvei kepada konstituennya apakah mayoritas Islam itu memilih gubernur non-muslim itu berapa persen yang mau, yang tidak mau berapa persen. Mereka harus membuat survei dulu. Seberapa banyak PKB harus mensurvei seberapa banyak Nahdien yang mau gubernur non-muslim atau muslim. Misalnya PAN, dia harus mensurvei warga Muhammadiyah seberapa banyak ya rakyat Muhammadiyah yang menginginkan gubernur muslim atau non-muslim. Karena masing-masing partai